Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Noda Ngobrol Dakwah. Pada sesi kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di media kita yang ada di laman Instagram dan juga di WhatsApp ya, Ustaz Imam. Nah, Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk setelah ada beberapa konten yang kita naikkan kemarin. Beberapa itu masih ada juga perihal jodoh. jodoh lagi. Ada juga perihal jodoh yang kayaknya perihal jodoh ini nggak kelar-kelar. Terus yang kedua ada perihal rumah tangga dan yang terakhir perihal permasalahan hidup. Nah, mungkin Oke. untuk membuka sesi pertama ini kita atau saya lontarkan pertanyaan yang soal kehidupan dulu, Ustaz. Mungkin kayaknya Oke. setelah saya baca pertanyaan ini yang paling butuh siraman rohani kali. Masya Allah. Siraman hati. Jadi pertanyaannya itu mengenai gimana sih Ustaz cara mengembalikan iman. Kayak kenapa hidup saya tuh berasa berat, kadang nggak sesuai harapan, bahkan mengecewakan. Padahal saya tuh udah patuh sholat 5 waktu, sunnah dan lain sebagainya. Di lain sisi, ketika saya kasarnya jauh dari agama atau jauh dari Allah, hidup tuh kayak berasa lancar banget, enteng banget. Apakah itu istidraj? Nah, tolong berikan saya pencerahan Ustadz, karena lagi hilang arah banget. Ini Hilang pertanyaannya arah. berat banget nih. Emang lagi hilang arah banget nih Ustadz, butuh petunjuk arah biar nggak hilang arah. Pakai kompas. Ya, tapi memang ini pertanyaan yang agak sedikit butuh jawaban lebih mendalam ya, Pak Hafiz ya. Karena memang mungkin tidak satu dua orang yang merasakan seperti itu gitu. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang memang pun juga sama merasakan seperti hal-hal seperti itu. Jadi poin yang pertama itu yang harus kita sadari betul bahwasannya iman itu yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Naik dengan taat kepada Allah, turun dengan maksiat kepada Allah gitu ya. Dan yang harus kita pahami betul bahwasannya iman itu harus terus dijaga. Perihal yang tadi itu pertanyaan kenapa kita seolah ketika sudah taat itu malah jauh dari nikmat Allah, sengsara terus. Tapi ketika maksiat itu justru malah seolah ngalir aja gitu ya nikmatnya lebih ini ya. Nah, yang harus kita pahami betul bahwasannya kesusahan di saat taat itu bukan berarti Allah benci kepada kita. Nah, tapi itu merupakan perhatian dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Memang yang harus kita pahami betul, kita lihat lagi nih dalam diri kita, terutama masalah niat kita. Karena kan ya innamal a'malu binniyat, al umuru bimaqasidiha. Segala sesuatunya itu nanti tergantung niatnya. Apakah ketika kita selama ini beribadah itu hanya untuk ya hidup supaya enak, tenang, harta banyak, istri banyak. Udah gitu juga mati masuk surga gitu ya. Kalau melakukan ibadah untuk hal-hal tertentu selama berharapnya ke Allah, yaitu tidak ada masalah, tidak salah. Namun di satu sisi yang harus kita pahami betul, andai kita sholat duha karena ingin kaya, ketika tidak kaya, maka yang disalahkan apa? Sholat duhanya. Ini yang menjadi bahaya. Nah, jadi sebenarnya ibadah, sholat kita, puasa, zakat, terus juga sedekah, itu ketika kita melakukan itu tidak serta-merta langsung hidup kita mulus selalu, bahagia selalu, penuh dengan nikmat gitu. Karena ketika kita beribadah, masalah datang nggak? Ya tetap datang. Tapi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, hati kita yang akan lebih terasa lapang, lebih enak menjalaninya, karena ini bagian dari takdir Allah. Itu yang pertama, masalah niat. Lalu yang kedua, berhusnuzon. Sudah sejauh mana husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hadis qudsi pun dikatakan, ana inda zanni abdi bi in khairan fa khairun in syarrun fa syarrun. Jadi kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika prasangka hambaku baik, maka aku akan seperti itu. Tapi ketika prasangka hambaku buruk, maka aku juga akan seperti itu. Bersyukur kepada Allah itu, berhusnuzon itu, kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya itu, in lam tuhsin zannaka bihi
likamali wasfihi, fahasin zonnaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak fahal awadaka illa hasanan aw asda ilaika illa minana. Kalau kita belum mampu berhusnuzon kepada Allah karena zat Allah yang bahkan akal ini tidak mampu menangkap semuanya, maka berhusnuzonlah kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya bangun tidur, bisa melihat, bisa bergerak, bisa ngobrol seperti ini kan, itu bagian dari nikmat yang sangat luar biasa gitu. Di tempat yang pemandangan seperti ini, di belakang kita gunung apa? Salak ya. Salah. Nah, itu kan juga bagian dari nikmat yang sangat luar biasa gitu. Disinilah dituntut sudah sejauh mana kita berhusnuzon kepada Allah. Bisa jadi kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu Allah menginginkan ketika kita nanti mendapat nikmat yang Allah sudah persiapkan, hati kita tidak lagi kotor. Nah, karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin itu, innalillahi ibadan la yasiluna ilaihi illa ala jisri minal bala. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara ujian. Nah, bukankah coba orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Nabi. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan asyadun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu justru para nabi, orang yang dekat dengan Allah gitu. Nabi, guys. Iya. Tsumma sholihuna fal amsal gitu. Selanjutnya itu ya orang-orang soleh dan semisalnya. Ya, jadi ujian dari Allah itu ya kita selalu berhusnuzon bahwasannya kita akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah ketika kita sudah semakin terpuruk dan di situ kita akan meyakini bahwasannya kita tidak bisa apa-apa, dan di situ juga lah pertolongan Allah semakin dekat kepada kita. Bahkan bisa jadi yang tadi dikatakan, misalnya maaf dia melakukan maksiat terus tapi kok seolah hidupnya tenang gitu ya, rileks, rezeki terus nambah segala macam, itu hati-hati. Kenapa? Karena itu bisa jadi istidraj, yang dikatakan istidraj itu. Jadi dikasih nikmat untuk sementara, padahal kita dijauhkan dari hidayah Allah, yang dimana kita tinggal menunggu ya balasannya saja nanti. Selaku orang mukmin kan kita percaya hari pembalasan kan. Nah itulah di situ nanti akan dibalas segala sesuatunya. Allahu a'lam. Kurang lebih seperti itu Pak Hafiz. Insyaallah. Semoga jawabannya bisa memberikan arah ya. Amin, amin. Karena lagi hilang arah tadi Ustaz. Yang pakai kompas. Itu kompas tadi kan udah dikasih tuh. Tinggal gimana dia bisa ikut arah kompasnya. Ya, insya Allah semoga jawaban dari Ustadz Imam setidaknya bisa memberikan sedikit ketenangan lah untuk saya nggak tahu nih harus manggilnya adik, kakak, karena nggak tahu yang nanyanya siapa ya. Ya, semoga itu jawabannya bisa memberikan ketenangan di hatinya, dan juga semua orang punya ujiannya kok gitu loh, dan semoga pasti bisa dijalanin dengan baik dan menganggap itu semua adalah hal-hal yang baik yang diberikan oleh Allah ya Ustaz ya. Amin, Ya. amin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini mengenai perihal mau yang mana Ustadz, mau yang rumah tangga atau mau yang jodoh? Yang rumah tangga dulu lah boleh. Rumah tangga ya, Iya. biar kita nggak jodoh-jodoh mulu. Iya, biar kita ada persiapan nanti. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari, mungkin ini kayaknya dari bapak rumah tangga mungkin ya, karena foto profilnya yang nge-DM foto bapak-bapak. Foto bapak sama anak. Nah, jadi pertanyaan dia, dalam ekonomi zaman sekarang, cielah, kayak kalau kata agen Siti, in this economy. In this economy Ustadz, bagaimana kita dan istri kita itu bisa tetap menjaga tujuan kita ke akhirat, dan menjaga keimanan kita untuk fokus rumah tangganya itu tetap ke akhirat, walaupun mungkin ada ujian-ujian ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin kan bisa jadi kan ekonomi ini terkadang menjadi salah satu ujian yang cukup berat ya di rumah tangga. Betul. Jadi Ya. gimana kira-kira Ustaz? Iya, bahkan mengenai perihal ini ya kan ada beberapa psikolog tuh yang pernah saya dengar juga ya. Itu mengatakan faktor ketiga atau kedua terbesar perceraian sekarang yang terjadi itu masalah ekonomi. Nah, jadi ini memang mendapat perhatian yang sangat luar biasa ya, terutama dalam rumah tangga tadi ya. Memang saya pribadi ini rasanya belum terlalu pas untuk menjawab pertanyaan ini karena belum begitu banyak pengalaman dalam rumah tangga, tapi kita akan coba uraikan menurut beberapa pendapat-pendapat ulama-ulama kita gitu ya.
layaknya bendera yang diterpampang tinggi itu akan terlihat lebih indah ketika angin besar yang mengguncangnya. Nah, begitu juga rumah tangga itu sendiri. Bahwasannya rumah tangga yang harmonis, yang bertahan lama, bukan berarti dia tidak ada ujian di dalamnya sama sekali, tapi justru dengan ujian-ujian itu, ketika mereka mampu menguatkan satu sama lain, tidak menjatuhkan, itulah yang akan menjadikan hubungan nanti menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perihal yang tadi memang kan bagaimana di indeks ekonomi ya. Ya di ekonomi yang memang agak sulit seperti sekarang ini gitu ya, tetap mempertahankan rumah tangga supaya utuh, supaya tentram. Itu menurut beberapa ulama memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama meyakini bahwasannya itu bagian dari sunnatullah gitu. Yaitu memang ya roda kehidupan gitu ya, sunnatullah gitu ya. Imam Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan dalam kitabnya Madarij As-Salikin kalau tidak salah itu, wa ma ibtalallahu 'abdan bibala'in fid dunya illa liqarribahu ilaihi. Nah, jadi Allah itu tidak menguji seorang hamba kecuali Allah menginginkan hamba tersebut itu dekat dan kembali kepada Allah. Jadi justru ujian itu jangan sampai kita artikan sesuatu yang bisa menjauhkan. Justru itu momen untuk kita kembali lagi mendekatkan diri dan pasangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hal yang kedua yang bisa kita lakukan itu layaknya rumah tangga gitu kan, terdiri dari dua orang, pasti harus saling bahu membahu, dimana saling menguatkan bukan menjatuhkan gitu kan. Sidna Umar juga pernah berkalam, la yastaqimu zaujan hatta yu'inu ba'duhuma ba'dan. Jadi tidak akan kokoh rumah tangga itu kecuali dua pasangan yang ada di dalamnya ini saling menguatkan satu sama lain. Suami menguatkan istrinya dengan keteduhan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keteguhan, bekerja dengan usaha. Istri pun ya menguatkan suami dengan apa? Dengan ketenangan yang bisa diberikan. Karena yang bisa memberikan ketenangan kepada seorang suami itu nggak ada yang lain. Maksudnya selain ya Allah pasti gitu kan. Tapi itu ada asbab dari istrinya. Istri memberikan ketenangan dan doa kepada suami. Karena dikatakan az-zaujatu sholihatu taj'alul faqra ginan. Jadi istri yang solehah, Hafiz nih, semoga nanti kita mendapat itu. Amin. Itu menjadikan kefakiran menjadi kekayaan. Kekayaan di sini tidak hanya berupa materi, tapi juga kekayaan hati. Di mana kita ketika merasa qanaah itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Lalu selain itu juga dua hal yang tadi ya, tetap kita berusaha berkomunikasi satu sama lain dengan pasangan itu dengan lemah lembut. Ini faktor yang agak serius. Kenapa? Karena komunikasi ini kan merupakan faktor yang sangat penting ya. Bahkan sering nggak kita dengar tuh nikah 80% isinya apa? Ngobrol gitu kan. Ya ngobrol, jangan diem-diem baik gitu. Apa diobrolin? Jangan coba berspekulasi sendiri. Itu yang saya pernah dapat begitu ya. Karena ketika kita berspekulasi sendiri, padahal belum tentu maksudnya seperti itu, nanti kita yang akan pusing. Ya, apa disebutnya itu overthinking kayak gitu ya. Imam Ghazali kalau nggak salah, ya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya itu, wa husnul khuluq min a'zami abwabil ajri. Wa husnul khuluqi ma'az-zauji min a'zami abwabil ajri. Jadi kelemah lembutan, terus juga sikap baik, komunikasi yang lembut, itu merupakan pintu terbesar dalam pernikahan yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa kalau kata Imam Ghazali. Jadi apa? Ya komunikasi, saling komunikasi yang lembut satu sama lain. Karena terkadang dalam suatu ujian, ketika kita menghadapi ujian itu kan, kadang yang kita butuhkan itu tidak nasihat-nasihat, tapi ingin mendengar kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hati kita. Justru terkadang ujian itu justru kalimat komunikasi yang lembut itu nikmat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan gitu. Lalu selain itu juga tentunya kita dan pasangan kita terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita beribadah bersama bareng pasangan, baca Quran bareng,
terus juga sedekah walaupun sedikit semampunya bareng, karena itu yang akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, juga kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, ini yang salah satu yang paling penting bagi saya pribadi ya, bahwasannya hidup di dunia ini bukan tujuan yang abadi. Nah, bahwasannya ya hidup di dunia ini hanyalah perantara nanti kita untuk menuju di akhirat. Dan ketika ini kita sudah sefrekuensi dengan pasangan kita, maka kita akan lebih enak menjalankan hidup, karena dimana kita menjalankan hidup itu karena Allah ingin beribadah. Karena kan hidup itu bersama pasangan, kalau saya ibaratkan Pak Hafiz, layaknya piramid. Allah di atas, suami misalnya di sebelah kiri, istri sebelah kanan nih, pondasi bawah kan. Kan otomatis semakin kita mendekatkan diri kepada Allah nih, semakin ke atas semakin dekat nggak hati kita? Iya. Semakin terkoneksi nggak? Nah, itu kurang lebih analoginya lah gitu. Kalau kata anak sekarang tuh Ustaz, mencintai karena Allah. Iya. Mencintai karena Allah. Iya. Tapi ini juga butuh pembahasan yang cukup mendalam bagi saya pribadi, mencintai karena Allah ya. Mungkin kita akan bahas lebih dalam di episode selanjutnya. Oke, siap. Insyaallah. Nah, itu Bapak ya, jawaban dari Ustadz Imam. Yang pertama itu komunikasi. Karena yang kedua ketenangan. Komunikasi dan ketenangan itu saling berkesinambungan. Bagaimana berkomunikasi dengan lembut. Jangan sampai nanti komunikasinya kurang, nyari ketenangannya di istri tetangga. Bahaya itu. Bahaya. Carilah di istri sendiri. Oke Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya. Mengenai ini melanjutkan tentang konten kita yang sebelumnya perihal jodoh. Jodoh lagi. Jodoh lagi nih. Kayaknya nggak habis-habis nih soal jodoh. Iya, jodoh terus. Nah, ini melanjutkan soal jodoh kemarin. Ini Jangan-jangan yang nanya belum dapat jodoh juga. Insya Allah ini kayaknya udah dah. Mungkin rasa penasaran di hati mungkin ya. Oke. Dia bertanya, Ustadz, apakah jodoh itu bisa berakhir selain karena kematian? Menarik nih pertanyaannya. Gimana Ustadz? Iya. Ustadz, apakah jodoh itu bisa berakhir selain dari kematian? Ya bisa. Contoh lainnya apa? Perceraian gitu. Karena kan jodoh di dunia itu, kalau kata ulama, dinamis, tidak statis. Ya, maksudnya berubah-ubah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim itu, az-zawjiyatu minal aqdar allati tajri fiha at-tabdil wa taghyir. Jadi pernikahan itu bagian dari takdir yang bisa berubah. Nah, ketika kita menikah, misalnya andai seseorang menikah dengan orang lain, apakah dia berjodoh? Ya berjodoh. Lalu ketika dia cerai, apakah dia tidak berjodoh? Dia berjodoh, tapi jodohnya hanya sampai di situ. Bisa jadi nanti dia berjodoh lagi dengan yang lain. Nah, lalu apakah perceraian itu bagian dari takdir? Ya, tentu jelas gitu kan. Karena Imam Ghazali juga mengatakan at-talaqu qadarun kama anna zawaj qadarun. Jadi perceraian itu juga merupakan bagian dari takdir, sebagaimana pernikahan bagian dari takdir. Kan kita nggak tahu nanti cerai atau enggak gitu. Tugas kita ya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga pernikahan kita, untuk bagaimana caranya selalu mendekatkan diri kepada Allah bersama-sama, karena kan nggak bisa kalau sendiri itu. Jadi harus ada dua orang yang saling melengkapi satu sama lain. Karena kan pernikahan itu bukan seberapa banyak persamaan yang dimiliki, tapi sejauh mana mereka mampu menyatukan perbedaan yang ada. Nah, itu tadi. Jadi ya ketika dia cerai, dia tetap berjodoh, tapi jodohnya hanya sampai situ. Tapi bukan berarti ketika orang berpisah itu lantas langsung dicap nggak baik, nggak juga gitu. Karena pasti ada sesuatu di dalamnya yang merupakan hikmah yang sangat luar biasa gitu kan. Ada perkataan ulama itu, wa ma qadallahu lil abdi illa wa fihi khairun lahu. Kalau nggak salah Ibnu Taimiyah mengatakannya. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang melainkan pasti ada kebaikan yang bisa diambil di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kesimpulannya artinya jodoh itu tidak berakhir di satu pertemuan aja Ustaz ya berarti ya.
Walaupun nanti ada perceraian di sana, bisa jadi dia akan ketemu jodoh yang selanjutnya begitu. Ya, betul. Jadi ya dia tetap berjodoh, tapi jodohnya hanya sampai Sampai di situ, sampai cerai itu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton kita bisa terjawab dengan baik oleh Ustadz Imam. Pun mungkin itu jika belum memberikan jawaban yang diinginkan, kita juga manusia biasa Ustadz ya. Sahih. Karena jangan nyari puasan di kami. Iya. Kita tidak bisa memuaskan. Karena di sini kita hanya sharing guys, dan saya di sini juga sebenarnya ingin mengulik-ngulik sejauh mana Ustadz Imam bisa menjawab ya. Jadi kasihlah pertanyaan-pertanyaan yang bikin Ustadz Imam tidak bisa menjawab. Mungkin sekian aja Ustadz ya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan selanjutnya ataupun konten-konten yang urgent untuk kita bahas, akan kita bahas di konten selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah Ustadz siap ya Ustadz ya. Insya Allah. Kalau nggak siap saya paksa Ustadz. Soalnya kasihan nih, kayaknya penonton kita banyak yang punya kegundahan yang ingin ditanyakan. Pasti ya. Karena kan memang hidup itu ya ujian, hidup sendiri aja udah ujian Iya. dari Allah gitu kan. Untuk podcast kali ini mungkin bukan podcast sih, untuk bincang-bincang kali ini, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun DM Instagram kita dan WhatsApp. Sekian dan dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.